Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Andini Saputri, NIM 205231079, Prodi Perbankan Syariah 4B, menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara menjadi lebih baik. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas. Kebijakan fiskal yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal yang meliputi yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran untuk mencegah inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Yang pertama ada pajak. Kebijakan fiskal dalam pajak adalah seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaannya. Ada obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Yang keempat, ada alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal adalah alokasi anggaran dengan tujuan dalam periode tertentu berhasil. Pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran fasilitas kesehatan. Contoh kebijakan fiskal Indonesia. Yang pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia adalah tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengeluaran atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua ada subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada penetapan harga eceran tertinggi. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HEAD. Barang dengan HEAD umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Yang pertama, kebijakan moneter ekspensif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dengan mengatur peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah meningkatkan peredaran uang. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Adalah kebijakan moneter di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Moneter ada instrumen kuantitatif dan instrumen kualitatif. Contoh instrumen kuantitatif adalah operasi pasar terbuka, suku bunga, diskonto, tingkat cadangan wajib. Dan yang kualitatif ada kredit selektif dan bujukan moral. Pertama ada operasi pasar terbuka. Adalah kegiatan transaksi di mana pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Operasi pasar terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga PUAP sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Yang kedua ada suku bunga diskonto.
suku bunga diskonto dalam perekonomian mengalami kelesuan, maka bank sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga diskonto akan mendorong bank meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan presentasi cadangan wajib. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya bank sentral menaikkan presentasi cadangan wajib bank minimum. Selanjutnya ada kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang kelima ada bujukan moral. Dalam bujukan moral, pemerintah tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral hanya memberikan himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dari segi pengambilan keputusan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Dari segi tujuan, kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat, sementara itu tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Pesan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.